Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tragedi runtuhnya bangunan pondok pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, pada Senin 29 September 2025 menjadi peristiwa yang mengejutkan Indonesia, yaitu rubuhnya bangunan 3 lantai pondok pesantren saat mereka tengah melaksanakan salat Asyar. Lebih dari 100 santri menjadi korban, 3 diantaranya meninggal dunia, dan 91 korban dikabarkan masih tertimbun. Hingga saat ini, proses evakuasi masih berlangsung. Peristiwa ini tidak hanya menorehkan duka mendalam bagi keluarga besar pesantren, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang standar keselamatan bangunan pendidikan di tanah air. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak fakta-faktanya di Okti Story. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Senin, 29 September 2025, Pondok Pesantren Al-Khazini di Buduran, Sidoarjo, menjalani rutinitas seperti biasa. Ratusan santri beraktivitas di asrama, bangunan, dan kelas diniyah. Di tengah kompleks, berdiri bangunan 3 lantai yang baru digunakan sekitar 10 bulan. Bangunan itu masih dalam tahap pengerjaan karena bagian atasnya sedang dilakukan pengecoran. Sejumlah pekerja terlihat naik turun membawa bahan material. Cetakan kayu dan penopang sementara dipasang untuk menahan cor beton yang baru saja dituang. Menjelang sore hari, para santri bersiap melaksanakan salat Asyar berjemaah. Lantai bawah dan lantai 2 bangunan dipenuhi santri putra yang duduk rapi menunggu iqamah. Di sisi lain, pekerja bangunan masih beraktivitas, meski pengecoran sudah berlangsung sejak pagi. Tidak ada tanda yang jelas bahwa bangunan tersebut dalam kondisi berbahaya. Bagi para santri, bangunan adalah tempat aman untuk beribadah, sehingga tidak ada yang merasa khawatir. Namun, beberapa orang sempat mendengar bunyi aneh dari arah struktur atas. Suara berderit dan getaran ringan terasa di bagian lantai. Dugaan awal, hal itu hanya akibat aktivitas pekerja yang masih menatap rancah. Tidak ada instruksi evakuasi, dan salat tetap dimulai. Saat itulah, bangunan yang biasanya menjadi pusat ketenangan berubah menjadi titik bencana. Sekitar pukul 15.00 WIB, para santri pondok pesantren Al-Khazini sudah berbaris rapi untuk melaksanakan salat Asyar di bangunan 3 lantai tersebut. Lantunan bacaan imam baru saja dimulai ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari bagian atas bangunan. Beberapa saksi menyebut bunyinya seperti letupan diikuti derit kayu yang patah. Hanya dalam hitungan detik, lantai atas yang sedang dalam proses pengecoran runtuh menimpa lantai di bawahnya. Santri yang berada di lantai 1 dan 2 langsung tertimpa reruntuhan cor semen, balok kayu, serta bata bangunan. Suasana yang awalnya khusyuk berubah menjadi kepanikan. Jeritan minta tolong terdengar di dalam bangunan. Debu tebal mengepul, membuat penglihatan terbatas. Sebagian santri berhasil berlari keluar, tetapi banyak juga yang terjebak di antara tumpukan puing. Saksi mata yang berada di sekitar pesantren menggambarkan suasana kacau. Orang-orang berlarian menuju lokasi, sementara para santri yang selamat mencoba mengevakuasi teman-temannya dengan tangan kosong. Beberapa santri keluar dalam keadaan berlumuran darah. Sebagian lainnya terhuyung karena luka di kepala atau tubuhnya. Tim penyelamat belum tiba pada menit-menit pertama, sehingga pertolongan darurat dilakukan oleh ustadz, tetangga, dan warga sekitar. Mereka mendengar tangisan anak-anak yang terjebak di bawah reruntuhan. Situasi semakin genting karena bangunan masih rawan roboh. Dalam kondisi panik, beberapa ustadz mengumumkan lewat pengeras suara pesantren agar masyarakat sekitar segera datang membantu. Detik-detik itu menjadi momen paling mencekam. Dari ratusan santri yang ada, sebagian berhasil keluar, namun puluhan lainnya masih tertimbun di dalam bangunan. Tragedi tersebut seketika mengguncang pesantren dan warga sekitar, menjadi awal dari operasi penyelamatan besar-besaran yang dilakukan hingga malam hari. Begitu kabar bangunan pondok pesantren Al-Khazini ambruk tersebar, warga sekitar langsung berdatangan. Mereka menggunakan alat seadanya, cangkul, linggis, bahkan tangan kosong untuk menyingkirkan puing.
Suasana penuh teriakan panik, jeritan santri yang terjebak, dan instruksi spontan dari para ustadz. Tak lama kemudian, tim gabungan dari BPBD, Basarnas TNI POLRI, serta relawan SAR tiba di lokasi. Alat berat sulit segera dikerahkan karena area pesantren cukup sempit, sehingga proses evakuasi awal dilakukan manual. Santri yang bisa berjalan dibawa keluar dan diarahkan ke halaman pesantren. Sementara yang terluka parah segera dinaikkan ke mobil ambulans. Proses penyelamatan berlangsung dramatis. Puluhan santri berhasil dikeluarkan dari reruntuhan dalam keadaan luka, sebagian pingsan karena tertimpa balok kayu dan cor beton. Evakuasi berlangsung hingga malam dengan pencahayaan lampu darurat. Tim medis bekerja cepat memberikan pertolongan pertama di lokasi. Sebelum korban dibawa ke rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Rumah Sakit Islam Siti Hajar, dan Rumah Sakit Delta Surya. Menurut data awal, lebih dari 80 santri dievakuasi dari reruntuhan pada hari pertama. Sebagian bisa berjalan sendiri, tetapi banyak yang harus dipapah karena mengalami patah tulang, luka di kepala, atau sesak napas akibat terjepit puing. Suasana duka menyelimuti halaman pesantren. Para orang tua yang berdatangan menangis histeris mencari anak mereka. Meski evakuasi hingga kini masih berjalan, update terakhir tanggal 1 Oktober 2025, pukul 15.00, 3 santri dinyatakan meninggal dunia dan 91 lainnya masih tertimbun reruntuhan. Kabar ini menambah pilu keluarga besar pesantren. Hingga malam hari, tim SAR masih terus memeriksa kemungkinan adanya korban lain yang terjebak di antara reruntuhan bangunan. Tragedi itu seketika menjadi perhatian publik karena jumlah korban yang begitu banyak untuk satu peristiwa di lingkungan pendidikan. Hingga kini jumlah korban bangunan ambruk di Pondok Pesantren Al-Khozini terus bertambah. Berdasarkan laporan resmi BPBD Sidoarjo dan kepolisian, total korban yang berhasil dievakuasi mencapai lebih dari 100 santri. Dari jumlah tersebut, 3 orang santri dinyatakan meninggal dunia akibat luka serius tertimpa reruntuhan. Sebagian besar korban mengalami luka ringan hingga sedang seperti memar, sobek di bagian kepala, serta patah tulang. Ada pula korban yang mengalami trauma dan syok berat sehingga harus mendapat penanganan khusus. Mereka segera dibawa ke berbagai rumah sakit di sekitar Sidoarjo, di antaranya RSUD Sidoarjo, RS Delta Surya, RS Islam Siti Hajar, serta beberapa klinik terdekat. RSUD Sidoarjo menerima jumlah korban terbanyak. Ruang IGD dipenuhi pasien berseragam santri dengan perban di kepala dan lengan. Tim medis bekerja tanpa henti, dibantu relawan dan mahasiswa kedokteran. Sementara itu, puluhan orang tua santri berdesakan di depan rumah sakit untuk mencari informasi tentang anak mereka. Beberapa bahkan harus menunggu hingga dini hari untuk memastikan kondisi keluarganya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan status tanggap darurat, sehingga seluruh biaya perawatan korban ditanggung oleh pemerintah daerah. Dinas Kesehatan juga menurunkan tambahan tenaga medis untuk mempercepat layanan di rumah sakit yang kewalahan menerima pasien dalam jumlah besar. Meski sebagian besar korban berhasil diselamatkan, suasana duka mendalam menyelimuti pesantren dan keluarga santri. Kehilangan satu nyawa menjadi luka yang sulit dilupakan. Sementara puluhan korban lain masih harus menjalani perawatan intensif. Hingga beberapa hari setelah kejadian, data korban terus diperbarui, karena jumlah santri yang terluka bertambah seiring proses pencatatan lebih lengkap di berbagai fasilitas kesehatan. Perhatian beralih pada penyebab runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini. Dari hasil pemeriksaan awal, diduga kuat bangunan ambruk akibat kegagalan struktur saat proses pengecoran lantai atas. Pada hari kejadian, pekerja masih melakukan pengecoran di lantai 3. Penopang kayu bekisting yang seharusnya menahan beban cor diduga tidak cukup kuat menahan tekanan. Akibatnya, beban berat beton yang baru dituang menjebol lantai dan menimpa bagian di bawahnya. Fakta lain yang muncul, bangunan-bangunan tersebut baru berdiri sekitar 10 bulan. Meski masih tergolong baru, pembangunan belum sepenuhnya selesai dan proses renovasi masih berlangsung.
Menurut keterangan beberapa saksi, sebelum runtuh sempat terdengar suara retakan dari arah struktur atas. Sayangnya, tanda-tanda itu tidak langsung direspon karena dianggap wajar dalam pengerjaan bangunan. Pihak kepolisian bersama tim ahli konstruksi segera melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Material yang tersisa, seperti bekisting, tiang penyangga, serta kualitas cor beton diperiksa untuk memastikan apakah ada kelalaian teknis. Dugaan sementara, ada kesalahan dalam perhitungan kekuatan struktur dan metode pengecoran yang dilakukan ketika bangunan sudah digunakan oleh ratusan santri. Kementerian PUPR dan Kementerian Agama juga menurunkan tim untuk menilai kondisi bangunan pesantren lain agar tragedi serupa tidak terulang. Pemerintah menyatakan, jika terbukti ada kelalaian dari kontraktor atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan, maka proses hukum akan ditempuh. Tragedi ini menjadi pelajaran pahit bahwa pembangunan gedung pendidikan, khususnya pesantren yang menampung banyak santri, harus memenuhi standar teknis dan keselamatan yang ketat. Satu kesalahan kecil dalam konstruksi dapat berakibat fatal, seperti yang menimpa bangunan Al-Khazini. Tragedi ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Khazini di Sidoarjo segera mendapat perhatian luas dari pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian Agama, Kemenag, menyatakan status tanggap darurat di lingkungan pesantren tersebut. Seluruh biaya perawatan korban ditanggung pemerintah dan pihak keluarga diminta fokus pada pemulihan kondisi santri. Kemenag juga mengirim tim untuk mendampingi pihak pesantren, sekaligus meninjau standar keamanan bangunan pendidikan berbasis agama di daerah lain. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama BPBD dan Dinas Kesehatan bergerak cepat dengan menambah tenaga medis, membuka posko darurat, serta memberikan bantuan logistik bagi santri yang terdampak. Selain itu, Polres Sidoarjo melakukan penyelidikan resmi dengan memanggil pihak kontraktor, pengawas pembangunan, serta saksi pekerja bangunan. Tujuannya memastikan ada atau tidaknya unsur kelalaian dalam konstruksi bangunan yang baru berusia kurang dari 1 tahun tersebut. Dari sisi teknis, Kementerian PUPR menurunkan tim ahli bangunan untuk menilai ulang kekuatan struktur pesantren dan gedung-gedung serupa. Pemerintah berjanji akan memperketat pengawasan pembangunan di lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren yang tengah melakukan pembangunan atau renovasi diminta melaporkan rencana teknis agar bisa diperiksa sesuai standar keselamatan. Tragedi ini juga memunculkan solidaritas dari masyarakat luas. Bantuan berupa dana, obat-obatan, hingga relawan medis berdatangan. Banyak pesantren di Jawa Timur turut menyampaikan doa serta donasi. Namun di balik itu, ada desakan agar kasus ini menjadi momentum perbaikan serius, bukan sekadar rutinitas tanggap darurat. Dengan korban mencapai lebih dari 100 santri, 1 meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka, tragedi Al-Khazini meninggalkan luka mendalam. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan investigasi, serta menjadikan peristiwa ini pelajaran penting. Keselamatan santri dan kualitas bangunan pendidikan harus menjadi prioritas utama, tanpa kompromi. Tragedi Al-Khazini meninggalkan luka yang sulit dilupakan. 3 nyawa santri melayang, puluhan lainnya luka dan masih tertimbun, dan ratusan keluarga diliputi trauma. Namun di balik duka itu, masyarakat berharap kejadian ini menjadi titik balik penting, bahwa pembangunan sarana pendidikan, apalagi pesantren yang menampung ribuan santri, harus mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Pada akhirnya, masyarakatlah yang menilai apakah tragedi ini hanya akan dikenang sebagai musibah atau dijadikan pelajaran berharga untuk mencegah peristiwa serupa di masa depan. Mari kita panjatkan doa, semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosanya, dan diberikan pahala syahid karena wafat saat beribadah. Kita juga berdoa agar seluruh santri yang terluka segera diberikan kesembuhan, para keluarga diberi kekuatan dan ketabahan, serta pesantren Al-Khazini mampu bangkit dari cobaan ini. Semoga peristiwa ini menjadi pengingat penting agar keselamatan dan kualitas bangunan pendidikan lebih diperhatikan, sehingga musibah serupa tidak pernah terulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.